A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat semangat tarbiyah yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puasa ke-19 ini bertepatan pada tanggal 21 April 2022, kita masuk atau kita memperingati Hari Kartini, yaitu tentang kemaslahatan perempuan dan kebangkitan seorang perempuan di Indonesia. Kawan-kawan, semangat tarbiyah cerdas. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah pada tausiah tarbiyah yang keempat, yang ketiga, Bu. Yang ketiga bersama Ibu Dr. Juli Julaiha MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan juga di Hari Kartini ini, kita akan membahas tentang peran wanita di bulan Ramadan. Maka kita angkat tema puasa bagi seorang ibu. Begitu ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan menyapa kawan-kawan semangat tarbiyah cerdas yang di studio. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Juli Julaiha, seorang sosok inspiratif yang sama-sama kita kagumi ya Bu. Kita kagumi karena beliau juga merupakan sosok perempuan, maka semoga akan menjadi inspirasi bagi kita semua apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada Ibu Dr. Juli Julaiha MA kami persilakan. Baik, makasih. Fauzan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tentunya para host kita di sini, ada Adik Fauzan, yang saya hormati kru, dan yang saya sayangi para jemaah, mahasiswa maupun yang berada di studio dan yang berada di rumah live dari Instagram. Hari ini sudah dibuka tadi dengan Dek Fauzan bahwa bertepatan dengan Hari Kartini, yaitu yang diperingati tanggal 21 April. Ini sesuai sejak tahun 1964 kalau saya tidak salah itu sudah diperingati. Jadi bertepatan dengan 19 Ramadan, mendekati 10 akhir Ramadan. Tentunya ada hal-hal nanti 10 akhir Ramadan apa yang kita lakukan, apa yang perempuan lakukan. Nah, itu yang menarik. Jadi 10 akhir Ramadan bukan berarti kita sudah tinggal tenang-tenang, sudah sering, enggak. Tapi 10 akhir Ramadan ini justru kita harus lebih giat lagi. Nanti kita akan bahas insyaallah. 19 Ramadan bertepatan dengan Hari Kartini, kita angkat tema puasa bagi seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah ibu semua yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Puasa seorang ibu. Kita angkat ada dua kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, puasa dan ibu. Di dalam Al-Quran, kata puasa ini diwakili beberapa kali. Kadang as-shaum, kadang siyam. Dan dalam Al-Quran ini diulangi hampir sekitar 7 kali di ayat yang berbeda. Itu penjelasan dalam Fathur Rahman ditolak di ayat Al-Quran. Nah, ayat yang spesifik tentang puasa yang sedang kita laksanakan sekarang, puasa Ramadan, itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah maklum terhadap ayat tersebut. Ada beberapa hal yang harus kita kaji dari ayat ini sebelum kita masuk kepada peran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya khas. Jadi khusus kepada orang-orang yang beriman akan berlaku apa nanti maksud dari ayat ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya khas, maka orang yang tidak beriman tidak masuk dalam khitaban ayat ini. Dan ayat ini mengajak orang-orang beriman untuk melaksanakan apa nanti perintah dari ayat ini. Maka orang yang mengaku beriman wajib melaksanakan, yang tidak melaksanakan berarti otomatis tidak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali ya, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata syam. Ternyata perintah ayat ini adalah puasa. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-syam, puasa ini banyak sekali fadilah, kelebihan dan keistimewaannya. Untuk kita sebagai hamba Allah menjaga emosi dan lain sebagainya, dan juga di sisi Allah puasa, ibadah puasa. Dalam hadis disebutkan kullu bani Adam lahu, kullu amalin min bani Adam lahu, ya, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi ada reward yang masih disembunyikan atau dirahasiakan Allah, yang balasannya hanya untuk orang yang berpuasa. Inilah ibadah puasanya, syam, istimewaannya. Baik. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat atau mengadakan sebuah pintu yang dinamakan pintu Rayyan, kalau kita tahu. Jadi ada pintu khusus untuk jalan masuknya orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Iya. Gitu ya. Jadi memang ini istimewa mereka. Pahalanya kata Allah, bagiku, aku yang akan balas. Dan nanti di surga pintu cara masuknya pun beda. Nah, inilah keistimewaan as-syam. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya sambungan ayatnya adalah min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Min qablikum digaris bawahi di sana, bahwa berarti puasa ini sudah disyariatkan atau sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana puasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Kan begitu ya? Bagaimana puasanya Nabi Nuh? Bagaimana puasanya Nabi Daud? Bagaimana puasanya Nabi Musa dan lain sebagainya? Sama enggak? Kita bisa mendapatkan informasinya dari kitab-kitab hadis tentunya sebagai informasi yang valid tentang hal itu. An Abdullah an Amr bin As, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas shiyam ila Allah azza wa jalla shiyam Daud kana yasumu wa yuftiru yawman. Puasa yang paling disukai atau puasa yang sangat disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya? Kana yasumu wa yuftiru yawman. Dia puasa, dia berbuka satu hari. Oh, berarti diselang-selang ya? Diselang-seling. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Benar sekali. Itu Rawahun Nasa'i dijelaskan. Tentang teknisnya kapan berbukanya itu tidak dijelaskan secara rinci. Kita tidak boleh menambahi, dan itulah informasi dari hadis bahwa satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Itulah puasanya Nabi Daud. Jadi sudah ada. Ada lagi informasi tentang puasanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Masih riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan shoma Nuhun ad-dahr. Puasanya Nabi Nuh 1 tahun. Ini luar biasa ini. 1 tahun. Shoma Nuhun ad-dahr. Puasanya Nabi Nuh 1 tahun. Illa yaumul fitri wa yaumul adha. Kecuali ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu dia tidak berpuasa. Ya, kita pun memang tidak berpuasa itu kan? Iya. Tapi kita tidak 1 tahun seperti Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini kita tahu usianya panjang. Dalam riwayat itu disebutkan 480 tahun. Dan dia setiap tahun puasa.
Bagaimana teksisnya lebih rincinya? Wallahu a'lam. Tapi hadis itu menjelaskan bahwa puasa Nabi Nuh alaihi salam itu minat dahr 1 tahun. Selanjutnya puasa siapa lagi umat-umat sebelum kita? Puasa umat Nabi Musa bagaimana? Puasa umat Nabi Isa. Dijelaskan di dalam hadis, inna fasla baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahr. Puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasanya ahli kitab, apakah itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa di masa itu, yang membedakannya adalah makan sahur. Nah, jadi terlihat di situ banyak kemiripan, yang membedakannya adalah makan sahur kepada syariat-syariat yang dekat kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap ada pembeda, dan itulah puasa-puasa sudah dilaksanakan dari umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana puasa kita? Puasanya umat Nabi Muhammad berdasarkan tuntunan di dalam Al-Quran itu bagaimana? Di dalam Al-Quran turunan lebih ke bawah lagi dari surah Al-Baqarah tadi 183, lanjut di 187-nya itu dijelaskan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya, tsumma atimmu syiyam ilal lail. Jadi puasanya umat Nabi Muhammad makan, minum, ya, itu sahur tandanya. Kenapa? Karena setelahnya dikatakan sehingga jelas bagimu khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam, minal fajr, maksudnya fajar, menjelang fajar. Di fajar, ya. Muncul fajar ya. itu disitulah waktunya kita imsak, menahan batas mulai puasa. Saum itu kan secara lughatan dia imsak, menahan. Secara istilahan al-imsaku anil muftir, menahan dari segala yang membatalkan, apakah makan, minum, atau berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu secara batal atau tidaknya. Tapi mengurangi pahala itu berkata-kata kotor, ya, berdusta itu mengurangi pahala, ada dalam hadis. Baik. Selanjutnya puasa itu, ya, orang-orang Islam atau umat Nabi Muhammad SAW adalah tadi batasnya adalah makan minum silakan sampai jelas tanda mulai imsak. Apa itu? Khaytul abyad, garis putih, minal khaytil aswad, dari garis hitam, minal fajr. Summa atimmu syiyam, teruslah puasa sampai ilal, sampai malam. Nah, itulah kita berbuka. Itulah puasanya kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini maklum, ya, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami telah menjadikan kepada kamu, hamba-hamba kami, ada metode-metode atau syariat-syariat di setiap nabi. Jadi tidak ada masalah. Perbedaan itu tidak masalah. Nabi yang dahulu bagaimana puasanya, yang sekarang bagaimana puasanya. Umat-umat setelah hadirnya Nabi Muhammad wajib beriman kepada syariat dan metode cara berpuasanya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita kaji tentang ibu. Kita sudah puasa, kelebihan puasa. Kita kaji tentang ibu. Ibu dalam Al-Quran juga diulangi beberapa kali, ya. Farhan, ya, ibu. Kadang ummahat, kadang ummahatukum, kadang ummun, dengan berbagai macam model ayatnya. Ada sekitar 31 kali kata ibu diulangi dalam Al-Quran. Namun yang paling menarik dan paling spesifik tentang ibu yang ada dalam konsep kita melahirkan, mempunyai anak, mengurus rumah tangga, ataupun membantu bekerja dan lain sebagainya, itu di ayat yang menceritakan tentang wa wassaynal insana biwalidayhi, surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami telah mewasiatkan kepada manusia kedua orang tua. Wasiat itu amanah. Kita kalau dikasih wasiat itu kan harus tunaikan. Berarti dia amanah yang harus kita jalani. Orang tua kita adalah amanah, dan kita pun amanah bagi kedua orang tua kita. Jadi sama-sama amanah. Hamalathu ummuhu, ini kata ummun tadi, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya mengandungnya, membawanya. Hamalat ini ada yang mengartikan mengandungnya. Hamalathu
wahnan ala wahnin, bersusah payah dan bersusah payah. Ada yang mengartikan membawa, membesarkan, mengandung, menyusui, mendidik, mengantar ke sekolah sampai besar. Besar sekali perannya ya. Iya, itu jadi ada dua penafsiran di situ. Baik, kalau kita kepada hamil 9 bulan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu payah ya. Jadi wanita hamil itu antara yang satu dengan yang satu itu beda kasusnya. Beda. Dan itu memang qadarullah, tidak dibuat dan tidak bisa dikatakan. Memang tiba-tiba datang kedua, apakah mual, apakah muntah, apakah. Dan dari anak hamil pertama dan anak hamil kedua itu juga beda meskipun di orang yang sama. Itulah dia uniknya ya, atau beratnya ketika hamalathu, ibu itu mengandung, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun. Ini yang dianjurkan dalam Al-Qur'an 2 tahun, meskipun nanti ada yang tidak sampai, apakah karena kendala sakit dan lain sebagainya. Di ana ini dia menyusukannya selama 2 tahun. Ini luar biasa. Jadi anishkur li walidak, maka bersyukurlah padaku karena kedua orang tua, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu ya. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah kamu akan kembali. Di situ Allah bilang ya, saya kasih amanah, kamu nanti akan balik loh sama saya. Berarti kan logikanya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap amanah tersebut. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Sesuai di dalam hadis, nah ini hadis yang sudah sangat masyhur ya, anak-anak penuntut ilmu pasti tahu ini hadis ini. Ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku su'il, ya Rasulullah, man ahaqqan nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang ahakku, di situ isim tafdil, manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan perlakuan yang sangat baik? Siapa jawab Rasul? Iya, ini dia hadis yang sudah masyhur. Faqala Rasul ummuk, ibumu. Itu diulangi salah sama 3 kali. Sampai 3 kali ya. Iya, sampai 3 kali. Itu saking mulianya ibu itu ya. Tentu. Jadi sudah ada ayat Al-Qur'an khusus spesifik ibu, ada lagi hadis khusus spesifik tentang ibu. Ya. Maka Rasul mengatakan, kemudian yang keempat summa abuk. Dan dalam riwayat Qutaibah itu ditambahi kalimatnya, menurut riwayat yang dia dapatkan, yang dia dengar dari Rasul, bahwa menurut pendapatnya itu kata-katanya adalah bihusni sahabati lam yadhkurin nas. Perbuatan yang sangat baik yang tidak pernah dilakukan kepada orang lain. Jadi benar-benar istimewa. Lalu dijawab umuka. Jadi kalau nanti sudah bekerja sama bos kita baik, sama ibu harus lebih baik. Iya kan? Gajinya distor ke ibu juga. Sama kolega baik, sama ibu harus lebih baik. Nah, itu dia. Jadi sama ibu tuh harus bihusni sahabati, sebaik-baik perlakuan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi hadis-hadis yang memuliakan ibu dan memuliakan ibu dan bapak. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah sukhtil walidain. Rawahu Tirmizi. Itu dari Abdullah bin Amr bin As juga. Dalil. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya juga ya. Dan murkanya terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi benar-benar kita jaga orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah definisikan puasa berdasarkan ayat Al-Quran, dan kita sudah lihat juga ibu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Lalu bagaimana puasanya seorang ibu? Bagaimana peran puasanya seorang ibu demi kelangsungan puasa beberapa orang di dalam rumah tersebut? Masya Allah. Ada anaknya yang sudah mulai belajar puasa, ada anaknya yang memang sudah wajib puasa, ada suaminya, belum lagi kalau ada sanak keluarganya di rumah. Bagaimana peran ibu yang berpuasa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mulai dari kegiatan aktivitas ibu di pagi hari. Apa itu? Sahur. Sahur ini adalah hal yang membedakan kita dengan ahli kitab. Sebagaimana tadi inna fasla baina siyamana wa siyami ahli kitab akilatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka mafhumnya, kalau tidak makan sahur berarti sama. Maka dalam hadis dikatakan nah Rasulullah SAW anil wisol. Rasul melarang kita dari wisol. Wisol itu adalah berpuasa tanpa makan sahur. Itu dilarang. Dapat dilihat dalam kitab Sahih Muslim. Itu dilarang. Jadi dengan alasan apapun,
sengaja. Kalau ketiduran lain cerita, karena itu rufi al-qalam. Kalau ketiduran rufi al-qalam. Tidak sengaja. Apakah dengan maksud diet kah atau memang malas bangun kah? Tidak boleh. Itu ya Farhan ya, tidak boleh. Karena apa, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tasahharu. Sahurlah kalian, fa inna fis suhuri barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita harus sahur karena di dalam sahur ada keberkahan. Dan ibu adalah orang yang pertama menjemput keberkahan itu. Ibu di bulan Ramadan adalah orang yang pertama menjemput keberkahan sahur itu. Dia bangun lebih awal. Dari sebelum ini belum membangunkan yang lain ya. Dia bangun lebih awal. Apa yang dia lakukan? Menyiapkan makanan sahur untuk amunisi para pejuang-pejuang di bulan puasa yang akan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Menyiapkan makanan sahur bagi seorang ibu. Ada yang mengkiaskannya kepada hadis tentang seorang yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Man fattara min shaim, siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, falahu ajrun mithlah, maka baginya pahala seumpamanya. Nah, itu ya. Dikiaskan bahwa menyiapkan sahur pun itu luar biasa. Karena kalau sahur ternyata kan lemas ya. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana nanti mau qiyamul lailin lagi malam, bagaimana nanti siangnya lagi mau tadarus Quran dan lain sebagainya, mau ta'lim, kalau tidak punya amunisi atau energi. Nah, itu ibu siapkan. 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Masya Allah. Ketika ibu mamnu atau tidak mamnu, ibu tidak boleh alpa dari itu. Itulah peran ibu dalam puasa. Ya, ini sangat andil untuk ibadah puasa para alim ulama. Baik, di sahur ibu sudah mendapatkan keberkahan pagi hari. Lalu saat sahur, apa yang dilakukan ibu? Saat menyiapkan makanan, saat menggongseng ikan, saat menyiapkan sayur, sambal dan lain sebagainya, menu-menu kita lah, menu-menu yang membuat selera makan sahur jadi mau bangun. Nah, kan itu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan was-sadiqina wal qanitina wal munfaqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa benar, orang-orang yang senantiasa taat, orang-orang yang senantiasa berinfak, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini luar biasa keberkahannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan Quran surah Yusuf, itu dijelaskan bahwa Nabi Yakub menunda doanya untuk mendoakan anaknya, nanti akan aku doakan kalian, aku akan minta ampun kepada kalian nanti. Dalam satu riwayat disebutkan nanti itu menunggu waktu sahur. Karena ada pengetahuan bahwa di waktu sahur itu benar-benar baik untuk beristighfar. Dan ibu melakukan itu. Masya Allah. Ibu melakukan itu. Astagfirullahaladzim, goreng ikan, selesai. Astagfirullahaladzim, goreng sayur, selesai. Apalagi menunya Pak? Nyambang. Nah, astagfirullahaladzim. Menggugurkan dosa di waktu sahur. Apalagi yang dilakukan ibu setelah sahur? Jangan langsung membangunkan atau lain sebagainya atau langsung makan. Makanya sahur itu juga harus dulukan bagi seorang ibu agar dia punya waktu ini untuk melakukan tahajud. Ibu akan menjadi orang yang pertama tahajud sebelum dia membangunkan keluarganya untuk tahajud dan makan sahur. Tahajud di sepertiga malam itu adalah hal yang sangat baik, terutama di bulan Ramadan. Dalam hadis dikatakan bahwa yanzilu Rabbuna tabarakallahu ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhir. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Yaqulu, apa kata Allah? May yad'uni, siapa yang berdoa kepada astajib lahu, aku kabulkan. Wa may yas'alni, siapa yang minta kepadaku, siapa fa'ati, aku akan berikan. Wa may yastaghfirli, dan siapa yang minta ampun kepadaku, faghfirlah, aku akan ampunkan. Rawahul Bukhari. Jadi ibu tahajud, ibu menyiapkan sahur, ibu istighfar, ibu tahajud, ibu mendapat keberkahan di sahur yang pertama kali. Lalu setelah itu ibu akan membangunkan keluarga, anaknya, suaminya, ya. Anaknya, suaminya dan semua. Itu setelah selesai tinggal makan, cuci tangan lah ya, terus tinggal makan. Membangunkan keluarga kita untuk sahur ini juga dipraktekkan oleh Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan membangunkan tetangga dan sebagainya, ini tidak ada hadisnya. Ada hadisnya. Rasulullah itu membangunkan para sahabat ketika bulan Ramadan. Ya?
Di dalam hadis disebutkan seorang sahabat mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila syahr, mengajak kepada sahur fi syahri Ramadan. Mengajak kepada sahur fi syahri Ramadan. Qala, dia berkata, halummu al-ghada'ul mubarak. Ayo mari, ayo segera, ayo bangun, kita makan pagi yang diberkahi. Jadi karena ini yang cerita adalah sahabat yang bukan berada di rumah Nabi, berarti sahabat ini mungkin apakah di samping rumahnya, logikanya seperti itu. Dan dia mendengar Nabi membangunkan mereka untuk sahur. Jadi membangunkan sahur itu ada dalil. Itu ada dalil. Jadi itu dilakukan Rasulullah. Hanya di bulan Ramadan ya. Kalau di hari-hari lain kan entah puasa sunnah, entah enggak puasa sunnahnya dia kan bangun-bangunkan pula kan gitu kan. Kalau di bulan Ramadan karena wajib maka Rasul bangunkan. Dan itu dilakukan ibu kita. Alarm kalau hidup kadang-kadang pengen tutupnya itu pakai bantal. Iya kan? Bangun untuk matikan alarm. Ataupun habis baterainya, tak hidup. Tapi kalau ibu dia tidak akan berhenti sampai kalian bangun. Dengan berbagai segala macam cara dia akan coba sampai kalian bangun. Bagaimana perjuangannya itu dalam puasanya keluarga. Itulah puasanya seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga pun tahajud, cuci tangan dan sebagainya, makan sahur. Selesai. Masuklah waktu subuh, sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Aktivitas seorang ibu di bulan Ramadan. Ibu akan mengurus anaknya yang mau berangkat ke sekolah, mengantar anaknya yang mau berangkat sekolah, mengerjakan pekerjaannya, berangkat ke kantor atau berangkat ke sekolah, mengajar agama, menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Amila itu pekerjaan, amal, perbuatan. Solihan itu baik, pekerjaan yang baik. Siapa yang mengerjakan pekerjaan yang baik? Min dzakarin aw unsa. Laki-laki dan perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu, maka kami akan hidupkan dia hayatan thayyibatan. Hidup dia akan thayyibatan, baik. Walanajziyannahum bima kanu ya'malun, dan kami akan balas dia dengan apa yang selama ini diperbuatnya. Jadi seorang ibu yang berangkat ke sekolah untuk mendidik anak-anak, asalkan dalilnya adalah amilah solihan, pekerjaan yang baik. Solihan ini dalam arti halal, tidak mengandung yang melanggar syariat dari segi pakaian dan lain sebagainya, dan juga ada izin. Kalau yang masih sama orang tua, izin orang tuanya. Kalau sama suami, izin suami. Dia berangkat ke pekerjaan, dia mengajar dan lain sebagainya dalam keadaan berpuasa. Lalu apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya kemudian dia infakkan. Nah, ini luar biasa. Jadi dalam hadis ada dijelaskan an Ummi Salamah, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau dengan hartaku pribadi aku memberi makan kepada anak-anaknya Abi Salamah, apakah aku mendapatkan pahala infak? Karena tidak mungkin juga aku telantarkan dia. Tapi kan aku perempuan, tidak ada kewajiban menafkahi. Itu dia lagi. Apa kata Rasul? Walaki ajrun bima anfaqti alaihi. Bagimu pahala berinfak bagi apa yang kau berikan kepada mereka. Jadi luar biasa. Keluar mendidik anak-anak kaum muslimin, mengajari ilmu agama atau ilmu eksakta dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala, dapat upah disedekahkan lagi. Nah, ini kan luar biasa pahalanya seorang. Atau bahkan untuk ibu-ibu yang di rumah melakukan pekerjaan rumah ya, melakukan pekerjaan rumah, amil solihan, pekerjaan yang baik. Jadi tidak ada cerita tidak bekerja. Di rumah pun melakukan pekerjaan yang baik, di luar pun melakukan pekerjaan yang amilah solihan, pekerjaan yang baik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tibalah saat berbuka. Ya, tibalah saat berbuka. Sebelum tiba saat berbuka, ada lagi kondisi khusus bagi seorang ibu. Perempuan itu ada hamil, perempuan itu ada yang menyusui, dan perempuan itu yang calon ibu itu masih ada haid, kan begitu ya? Maksudnya yang sudah ibu juga sudah ada, tapi yang belum menikah itu hanya ada haid, belum ada hamil dan belum ada menyusui. Nah, dalam kondisi tertentu ini ada rukhsah. Puasanya seorang ibu yang hamil, puasanya seorang ibu yang menyusui, dan puasanya seorang ibu yang dalam kondisi haid.
puasanya seorang ibu yang hamil itu dimasukkan ulama kepada maridun. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa man yutiquna fa fidyatun. Maridun di sini sakitnya bisa sembuh. Jadi maridun ini menurut ulama sakit yang boleh tidak puasa ada dua. Ada yang bisa sembuh, ada yang tak bisa sembuh. Kalau hamil bisa sembuh nggak kira-kira? Bisa. Bisa dong. Kalau udah melahirkan ya sembuh. Ya. Tapi ada yang tidak bisa sembuh. Orang tua yang sudah sangat tua, yang tidak bisa lagi dia memang Yang berpuasa. renta, ya. Yang renta. Nah ini hukumnya adalah maridun yang tidak bisa lagi sembuh. Nah untuk yang maridun dan bisa sembuh maka nanti dia wajib qada dan dia boleh berbuka. Menggantinya ya. Boleh. Ya. Dan dia akan mengganti puasanya. Seberapa diganti? Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlahnya. Jadi ikut jumlah yang tinggal agar jumlah kita sama seperti jumlah orang yang puasa secara tanpa tinggal. Sesuai surah Al-Baqarah 185 ya. Benar, 185 dan 184 itu sama-sama menceritakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Baik. Nah, ketika sudah dia kode puasa, ya, itu untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui juga begitu. Kalau dari tadi ayat yang kita bacakan ada fi amaini 2 tahun bahkan. Kalau hamil hanya 9 bulan 1 kali Ramadan. Kalau fi amaini 2 tahun ini 2 kali Ramadan. Ibu yang menyusui boleh tidak berpuasa. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan janin yang dia susui ataupun yang dia kandung. Kalau yang sudah lahir yang dia susui, yang dalam kandungan masih hidup, boleh tidak puasa. Ini rukhsah yang khusus hanya berlaku kepada ibu yang berpuasa. Ya. Selanjutnya itu juga sesuai dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika ada sahabat yang dipanggil Rasul, ayo makan sini, kata Rasul. Lalu dia bilang, saya puasa ya Rasul. Padahal ini orang musafir. Saya puasa ya Rasul. Lalu apa kata Rasul? Wada'a anis safari as-sawm wa syatarus salat wal hubla wal murdi. Diangkat dari orang-orang yang safar kewajiban berpuasa. Artinya kalau diangkat kewajiban boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi nanti diganti ya. Nanti diganti. Dengan catatan nanti diganti karena puasa Ramadan itu wajib. Tapi karena ada ilat safar maka boleh tidak puasa. Wasyatrus salat dan sebagian dari salat. Maksudnya apa? Ketika safar itu rukhsahnya adalah yang tadi 4 boleh 2. Jadi sebagian dikerjakan. Itu kan namanya qasar salat. Berlaku bagi orang yang safar. Lalu apa di akhirnya? Dan orang yang hamil dan orang yang menyusui. Orang yang hamil dan menyusui itu dalilnya ada dalam hadis spesifiknya bahwa dia boleh tidak puasa dan akan diganti di hari lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan seorang ibu di bulan puasa yang haid. Ini juga ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Rukhsahnya adalah dia boleh tidak berpuasa, tetapi dengan syarat harus diganti di hari-hari yang lain. Ya, ketika sudah tidak ada lagi haid. Karena haid ini juga termasuk maridun. Ada sebagian perempuan yang ketika haid dia akan merasakan sakit yang sama. Itu ada. Ada yang tidak merasakan apa-apa. Maka dia boleh mengganti puasanya ketika nanti sudah bersih ya daripada haid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah adalah kasus-kasus khusus yang mendapatkan rukhsah bagi seorang perempuan di bulan puasa. Lalu akhirnya berbuka. Ini peran seorang ibu juga luar biasa. Bahkan siang-siang udah sibuk mau menu apa gitu ya. Bahkan bingung. Bingung dia. Ditanya mau makan apa terserah, tapi nanti sudah dibuat rupanya ada yang tak selera. Apalagi ditimbang-timbang semalam udah jengkol, semalam udah ini gitu ya, Bu. Itulah dia seorang ibu. Ketika berbuka puasa, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man fattara lis-shaim. Siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, falahu mithlu ajruhum. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mereka orang yang berpuasa yang makan makanan yang dia hidangkan untuk berbuka. Bi ghairi ayyang qusah, dengan tanpa mengurangi sedikit pun min ujurihim dari pahala mereka. Jadi bukan diambil sedikit ke ibu dikurangi, enggak. Jadi enggak gitu hitungannya, enggak seperti matematika ya. Ketika 2 dikurang 1 jadi 1.
Tapi Allah memberikan pahala kepada orang yang menyiapkan berbuka puasa untuk orang yang berbuka puasa tersebut, sebagaimana puasa yang diberikan untuk mereka yang berbuka, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Siapa yang menyiapkan buka puasa? Ibu. Jadi ibu berperan lagi di timing atau di saat-saat berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika berbuka puasa, kita berdoa. Ada yang pakai Allahumma laka sumtu. Itu dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Itu dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Ada lagi yang pakai zahabaz zuma. Itu dalilnya juga ada dalam Sahih Muslim. Jadi dua-duanya ada. Mau pakai dua-duanya silakan. Setelah Allahumma laka sumtu, pakai zahabaz zuma. Silakan. Tapi yang menjadi pengingat adalah setelah itu berdoa dulu. Karena dalam hadis dikatakan lis-shaim inda fitrihi, bagi orang yang berpuasa ketika berbukanya, la da'watun ma'yurad, ada doa yang tidak akan ditolak. Nah, jadi itu waktu mustajab. Ya, waktu mustajab termasuk ketika orang berbuka puasa. Jadi kalian udah siap baca nanti Allah malaka sumtu, atau yang baca zahabaz zuma'u silakan, atau yang baca dua-duanya silakan, sama-sama ada dalilnya sahih. Selanjutkan dulu berdoa. Karena ada dalilnya juga bahwa doa orang yang sedang berbuka puasa itu makbul, tidak akan ditolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah lika-liku seorang ibu dalam menghadapi bulan puasa. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa seorang ibu itu ketika berpuasa, puasanya seorang ibu ada dua. Yang pertama, linafsihi ilallah. Dia bangun sahur dapat keberkahan, dia tahajud, dia istighfar, dia bekerja, mengajari anak-anak, mengajari muridnya, kalau guru mengajari murid, kalau dosen mengajari mahasiswa dan lain sebagainya. Lalu ketika sahur, ketika berbuka dan sampai malam, linafsihi ilallah. Tapi ada satu lagi peran ibu, li ahlihi ilallah, untuk keluarganya kepada Allah. Jadi peran ibu ini ada dua. Seorang ibu yang berpuasa, dia memainkan dua peran sekaligus. Untuk dirinya kepada Tuhannya dan untuk keluarganya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah masuk malam ke-19 ya, Farhan ya. Fauzan. Kita sudah masuk 19. Berarti malam ini malam 20. Dalam taklim ini, meskipun tidak dikhususkan kepada ibu dan akan ada dalil-dalil yang khusus kepada ibu akan saya sampaikan insyaallah, kita harus tahu 20 ke 30 terakhir atau ke akhir Ramadan kita melakukan apa. Karena nanti malam-malam ke 20 maka pas untuk disampaikan bahwa 10 malam terakhir itu Rasul selalu i'tikaf. Rasul selalu i'tikaf di 10 malam terakhir dan istri-istri beliau juga melakukan itu. Jadi para ibu juga melakukan itu nanti ya. Para wanita, adik-adik juga harus melakukan. 10 malam terakhir Rasulullah semakin giat menghidupkan malam. 10 malam terakhir Rasulullah iktikaf selalu di masjid. 10 malam terakhir Rasulullah membangunkan keluarganya. 10 malam terakhir Rasulullah menantikan atau menunggu malam Lailatul Qadar. 4 hal ini harus kita lakukan di 10 malam terakhir. Dalam hadis dikatakan an Aisyah anna ba'd ummahatul mu'minin, bahwa sebagian dari ummahatul mu'minin kanat i'tikaf, mereka i'tikaf wa hiya mustahadatun, walaupun ada yang dalam keadaan istihadah. Istihadah itu penyakit. Tapi memang dia tidak terlalu menimbulkan gejala. Kalau ada yang pernah mengalami itu hanya darah yang keluar tapi tidak mengalami gejala sakit dan tidak. Dan istri Nabi beriktikaf di 10 malam terakhir meskipun dalam keadaan istihadah. Itu ada hadisnya. Lalu dalam hadis Sahih Bukhari itu disampaikan bahwa iza istazana nisa'ukum fi lailatil masjid. Kalau istri-istri kamu atau anak-anak perempuan kamu ya, istazana minta izin kepada kamu fi lailatin di malam hari ilal masjid, mau pergi ke masjid, fasta'zana lahun, izinkan. Rawahul Bukhari. Izinkan. Tapi dengan syarat
Ada hadis lain, la tusafirul mar'ah illa wa ma'ah dzu mahram. Jangan musafir kalau tidak ada mahram. Jadi jangan terlalu jauh pula masjidnya, kalian sampai keluar kota. Ke tebing pula nanti Iya, dia. saya maunya itikafnya di masjid yang di sana besar di kota. Nah, harus tetap ada keamanan dan tidak menyalahi hadis yang lain. Baik, apalagi hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membangunkan aiqadhu ahlam, membangunkan keluarganya, dan ibu akan melakukan itu. Ibu akan membangunkan keluarganya untuk beriktikaf. Itikaf malam ini itikaf malam ini itikaf. Dan itu dilakukan Rasul. Kalau niatnya ittiba' lin Nabi, maka ibu dapat lagi pahala untuk itu. Dan tentang Lailatul Qadar, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, carilah Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar fil witri min akhir Ramadan, fil ashri awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu dalam waktu-waktu ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu riwayat Aisyah. Ya. Jadi ada banyak sekali yang akan kita lakukan di 10 akhir Ramadan, termasuk para ibu, ya. Membangunkannya, menyiapkan keluarganya untuk iktikaf, ya, menunggu Lailatul Qadar, dan tidak juga menutup kemungkinan pada laki-laki juga tentu melakukan itu. Baik, mungkin itu saja terkait peranan-peranan ibu dalam berpuasa. Jadi ada 2 tadi, ya. Silakan saya kembalikan kepada host kita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Juli yang telah menyampaikan puasa bagi seorang ibu. Saya sangat tersanjung dan sangat luar biasa materi pada hari ini. Walaupun saya laki-laki, deep banget Bu. Pembicaraan kita atau pembahasan kita pada tausiah tarbiyah yang ketiga ini sangat luar biasa, khusus di hari Kartini bersama Ibu Dr. Juli Julaiha. Ada banyak pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan seorang ibu, khususnya di dalam bulan puasa. Ini akan menjadi contoh mungkin, cerminan mungkin, walaupun kawan-kawan yang ada di studio ataupun di rumah yang menyaksikan live kita pada hari ini, itu merupakan calon-calon ibu ya Bu. Kita banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Juli Julaiha tadi. Baik kawan-kawan, semangat tarbiyah cerdas, kawan-kawan bisa mengajukan pertanyaannya. Namun ini selamat datang ya yang baru datang. Ini kawan-kawan bisa mengajukan pertanyaan secara online ataupun offline. Kawan-kawan yang di Instagram bisa mengajukan pertanyaannya khusus dengan pembahasan puasa bagi seorang ibu, bisa diajukan melalui live kita. Dan juga kawan-kawan yang hadir di studio bisa secara langsung kita bertanya kepada Ibu Dr. Juli Julaiha MA. Pembahasannya sangat luar biasa tadi. Saya sungguh tersanjung walaupun saya laki-laki di sini. Disampaikan ya, Bu. ke ibu, disampaikan ke ibu di rumah. Saya akan sampaikan ke ibu, yang nonton live yang kaum Adam juga disampaikan kepada ibu-ibunya, kepada adik-adik perempuannya, kepada istri-istrinya mungkin ya Bu. Semoga mendapat keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini gitu. Karena perannya sangat luar biasa ibu itu. Mulai dari mengandung tadi ya, peran ibu juga ada 2, peran dirinya kepada Allah dan peran keluarganya kepada Allah. Masya Allah. Baik, saya persilakan untuk bertanya. Ada yang offline? Oh iya, silahkan. Iya, perkenalkan dirinya dan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya punya pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Juli Julaiha. Adapun yang menjadi pertanyaan saya ialah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai kondisi-kondisi ketika seorang perempuan itu dalam ruksa puasa. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seorang perempuan itu pada keadaan tersebut, seperti hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, dan haid bagi perempuan yang belum menikah maupun sudah menikah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum dan pelaksanaan qada puasa bagi seorang ibu ataupun perempuan yang belum menikah yang mempunyai hutang puasa namun belum selesai yang mengqadanya, sudah masuk pada bulan Ramadan lagi. Jadi seperti itu.
Itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pertanyaan dari De Aini ya. De Nur Ayuni gitu. De Nur Ayuni bertanya tentang bagaimana sih kalau seorang ibu sebenarnya harus mengganti puasanya, Bu. Namun belum sempat digantinya, udah masuk ke Ramadan lagi gitu. Terlalu repot Itu gitu. alasan. Iya. Baik, silakan, Bu. Baik. Jamaah sekalian yang berada di rumah maupun di studio. Bagi wanita yang haid itu wajib mengganti puasanya. Kalau tinggal 7 maka ganti 7 di luar Ramadan. Ya. Tinggal 8 maka 8. Maksimalnya itu biasanya ada yang 15 maka harus diganti 15. Ramadan yang tinggal dengan Ramadan yang ke depan itu ada 11 bulan. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang tidak sempat, apakah memang tidak mengganti puasanya padahal ada 11 bulan waktu yang lapang untuk dia mengganti puasanya. Sebulan dia selesaikan 2 sudah selesai. Tapi ternyata kepada kasus-kasus yang bahkan sudah setahun tapi dia belum mampu mengganti puasanya yang tahun lalu. Jadi hal ini sudah masuk kajian fikih. Ini sudah masuk hukum fikih. Maka di sini hari ini saya membawa kitab Al-Fiqhatul Thalibin. Di sini dijelaskan tentang perempuan yang belum mengqadha puasanya, wajibu ala muakhirin qada'in. Wajib bagi orang yang memperlambat qadha puasanya sehingga terlambat bila uzrin, tanpa ada keuzuran. Enggak ada. Keuzuran enggak ada. Tidak menyusui, tidak sakit, tidak safar yang berkepanjangan, tapi memang tak terbayarnya juga. Hatta dakhala Ramadan akhir, sampai datang Ramadan selanjutnya lagi belum selesai juga, maka menurut pendapat ulama muddun likulli sanatin. Selain dia membayar puasa, dia juga memberikan 1 mud dari setiap harinya di setiap tahun. Jadi kalau puasanya 7 tinggal, maka ganti 7 itu dan berikan mudnya 1 mud 1 hari. 1 mud itu ukurannya dalam al-fiqhul Islam wa adillatuhu disebutkan itu sekitar kalau saya tidak salah 675 gram. Beras ya, bukan emas. Beras. 675 gram beras. Itulah 1 mud fidyah yang diberikan di setiap tahun yang ketinggalan tadi. Karena sudah lewat. Hatta ja'a Ramadan akhir. Datang Ramadan selanjutnya. Jadi lebih dari setengah kilo tapi kurang dari 1 kilo. Ke 7 hari puasa akan ada 7 mud untuk yang tahun lalu. Untuk yang 2 tahun berikutnya maka setahun jadi ada 14. Kalau sampai 2 tahun yang lalu. Tapi ini kasusnya jarang. Biasanya insya Allah perempuan-perempuan yang salehah akan senantiasa mengqadha puasanya karena puasa sunnahnya saja banyak. Ya, Fauzan, puasa sunnah itu perempuan rajin puasa sunnah maka selipkan ambil dulu puasa wajib. Apalagi puasa wajib pasti bekerja. Demikian mungkin untuk yang belum mengqadha puasa sementara sudah masuk Ramadan selanjutnya. Masya Allah. Bagaimana Kak? Ada tanggapan? Tidak, sudah cukup jelas karena sudah dijelaskan berdasarkan rujukan yang jelas. Terima kasih saya ucapkan kepada langsung ketua hari ini. Oke, terima kasih. Bolehlah kita beri tepuk tangan untuk penanya kita. Terima kasih kawan-kawan. Perlu saya sampaikan bahwasanya para penanya kita akan mendapatkan door prize yang dipersembahkan oleh alfarasia.id dan Alfarasia Group, Kita Multimedia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bersama Semangat Tarbiyah, dan juga Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan juga Mutiara Store Medan. Nah, nanti kita akan memberikan door prize-nya ya. Teman-teman yang live yang ingin bertanya nanti juga bisa ambil door prize-nya di ruang dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Untuk teman-teman yang ingin bertanya di Instagram juga boleh catat dan ketik pertanyaan Anda di komentar live Instagram kita. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan? Ya, silahkan. Boleh pinjam mikrofonnya, Kak. Maaf, Bu. Assalamualaikum. Hidupkan.
Ya, perkenalkan dirinya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari Mente. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, sini pertanyaan saya untuk Ibu Juli. Bagaimana jika kita mengkodok sholat? Sedangkan yang saya ketahui hanya puasa yang boleh kita kodok. Lalu hukum kita mengkodok sholat itu apa, Bu? Bagaimana? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya pertanyaan dari Nadia Salsabila Dalimunte gitu ya. Terkait dengan Bu, bagaimana kalau kita mengkodok sholat yang diketahui oleh Nadia bahwasanya yang boleh dikodok hanyalah berpuasa. Itu bagaimana hukumnya, Bu? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berada di studio maupun di rumah. Baik. Bagaimana ketika perempuan yang haid disuruh mengkodok puasa? Sementara yang wajib juga ada sholat. Apakah sholat dikodo dan bagaimana caranya? Nah, ini jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasa'i. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabiah perempuan, Aisyah kemudian menjelaskan, kunna nahidu fi ahdi Rasulullah SAW. Kami ketika haid di masa Rasulullah SAW, summanathu, kemudian kami suci. Ta'muruna biqada'is shaum. Dia menyuruh kami untuk mengqada, mengganti puasa yang tinggal. Wala ta'murna wala ya'murna, dan dia tidak menyuruh kami untuk qada'us shalah, mengqada salat. Jadi meskipun ketika orang yang haid di bulan puasa yang ditinggalkan kewajiban itu ada puasa dan sholat, ada puasa dan sholat yang tidak bisa dikerjakan bagi orang yang haid di bulan puasa, tapi yang wajib kodo itu hanya puasa, dikodo setelah suci. Sementara sholat itu tidak dikodo berdasarkan hadis Aisyah dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Demikian mungkin. Masya Allah. Bagaimana Dek Salsa? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Aisyah Salsabila. Baik, satu orang penanya lagi, saya persilahkan untuk bertanya, mungkin dari Instagram atau yang ini dari studio. Banyak sekali yang mau bertanya ya, Bu. Karena perempuan. Karena perempuan ya, Pasti. relate banget sama tema kita pada hari ini ya. Boleh dipinjam mikrofonnya, Kak? Ya, maaf, Bu. Ya, silahkan perkenalkan dirinya dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Mandasari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bunda bahwa saya tadi telah dijelaskan bahwa orang yang mengalami istihadah itu boleh iktikaf atau melaksanakan sholat. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang istihadah itu boleh berpuasa? Sedangkan istihadah itu kan penyakit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Manda ya. Dari Manda. Orang yang beristiadah itu boleh beriktikaf begitu, Bunda. Kemudian apakah orang yang sedang terkena penyakit itu juga boleh berpuasa? Silakan, Bunda. Bunda ya. Istihadah itu adalah darah penyakit. Dan yang mengalami ini, seperti saya katakan tadi, banyak yang tidak merasakan sakit, tapi darah itu terus mengalir. Orang yang istihadah, dia tetap wajib sholat. Caranya bagaimana? Dengan mengganti penahan istihadahnya ketika sudah penuh. Karena itu darah banyak, ganti, baru sholat. Dan kasus tadi ketika ada istri Rasul yang istihadah dan dia i'tikaf di masjid, dia juga memberikan lapis atau penampung yang menghalangi darahnya mengenai tempat masjid tersebut.
Jadi dia tetap sholat. Puasa, apakah puasa sementara dia tidak maridon? Apakah dia maridon? Dia tidak maridon. Dia sholat saja bisa, dia itikaf saja bisa. Tapi kalau dia mungkin merasakan sakit, ada kasus-kasus tertentu dia istihadah dan dia merasakan sakit, maka dia masuk kepada maridon, tapi yang temporer. Ketika sudah tidak ada sakit lagi, maka dia bisa mengganti puasanya. Ya. Tapi kalau tidak merasakan sakit, maka sebagaimana kias dia dapat melakukan sholat, begitu pula lah dia dapat melakukan puasa selama tidak maridon, sakit. Demikian mungkin ya. Terima kasih Bunda. Bagaimana? Oke, beri tepuk tangan untuk Manda. Terima kasih, jawaban sangat luar biasa. Terima kasih kawan-kawan Semangat Tarbiyah Cerdas yang telah menyaksikan live kita dan juga nantikan tayangan ini langsung episode 3 Tausiah Tarbiyah di YouTube Semangat Tarbiyah. Saya ingatkan kembali ke teman-teman Semangat Tarbiyah Cerdas, jangan lupa untuk memfollow Instagram kita Semangat Tarbiyah, mengikuti Facebook kita dengan nama Semangat Tarbiyah juga, kemudian kita ikuti website kita semangattarbiyah.com dan fitk.winsu.ac.id karena banyak informasi akademik dan informasi tentang ketarbiyahan yang akan kita peroleh di Instagram, Facebook, dan berbagai sosial media kita. Nah, anak tarbiyah juga bisa saksikan berbagai tayangan-tayangan yang sangat luar biasa. Ada bincang tarbiyah juga, kemudian ada bincang prestasi bersama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang berprestasi tentunya di Semangat Tarbiyah, khususnya di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Ibu sudah berhadir di studio kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kawan-kawan yang hadir secara langsung di studio kita. Terima kasih kawan-kawan yang menyaksikan live kita di Instagram. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Julie Julaiha dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadi bahan untuk kita berefleksi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari sehingga ba'da Ramadan ini kita dapat menjadi lebih baik dan akan mendapat titel tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu titel takwa darinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Al Fauzan Ramadhani Simangunsong mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.